Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita ada satu pengajian, udah setelah itu kita ditanya sama satu orang, Ustaz gimana? Kan jelas tuh ayat di Quran itu dia bawakan surat Hud ayat 14, 15 itu kan orang kalau beramal tujuannya itu mencari dunia, itu nanti dia nggak akan mendapatkan, dia cuma kasih dunia dan dia nggak akan dapat bagian akhirat. Dari itu kalau ada orang misalkan ngamalkan surat Waqiah, kenapa? Biar kaya. Baca istighfar, kenapa? Biar rezekinya lancar. Atau sholawat sama Nabi Muhammad SAW biar tidak sampai jadi orang fakir. Itu kan berarti beramal hanya untuk dunia. Ya jawab begini, ayatnya betul, ayat tafsir Qurannya itu betul. Jadi orang yang beramal untuk dunia, orang beramal menginginkan dunia, maka dia cuma dapat balasan ada di dunia, nggak dapat balasan ada di akhirat. Teksnya begitu, tapi memahami Quran nggak bisa pakai teks. Quran dan hadis itu kalau memahami harus melewati pintunya para ulama. Quran dan hadis harus memahami melewati pintunya para ulama. Coba kalau memahami Quran nggak pakai pintunya para ulama, repot. Ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Berarti ayat itu kalau tidak mau sholat berarti boleh mabuk gitu. Kan jelas la taqrabus sholata wa antum sukara. Coba lihat ayat berapa itu? La taqrabus sholata, jangan kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Wah, berarti kalau tidak mau sholat boleh mabuk. Kan tidak boleh mabuk ketika mau sholat. Itu kalau memahami ayat tadi itu dari surat berapa? Belum dapat? Dari surat nanti saya sebutkan surat dan ayatnya tadi itu. Itu kalau memahaminya hanya sekilas itu aja, nanti akunnya akan bisa salah. An-Nisa ayat 43, la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu memahami ayat itu hanya bagian itu aja, maka nanti jadinya wah, berarti kalau tidak mau sholat boleh mabuk gitu. Dan memahami, ngambil hukum dari Quran, memahami Quran itu harus melewati para ulama. Maksudnya ayat itu apa? Itu dulu itu khamr diharamkannya bertahap. Nah, sampai pada tahapan jangan kamu minum khamr ketika kamu mau sholat. Nah, kamu mau sholat. Setelah itu turun ayat juga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Turun satu khamr diharamkan sama Allah Ta'ala. Artinya kita harus lewat pintunya para ulama. Kemudian setelah itu juga ada hadis Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arabnya air apa? Ma. Min itu dari. Ada hadis Nabi, al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u, air. Minal, dari. Al-ma'i, air. Air dari air. Paham tidak maksudnya? Maksudnya apa? Itu maksudnya wajib mandi ketika keluar air sperma, air mani. Yang paham ya para ulama. Kalau bukan ulama ya nggak ngerti ini. Nah, memahami ayat tadi itu, surat Hud ayat 14-15 itu ada tafsirannya para ulama. Para ulama mengatakan itu yang dimaksud adalah orang kafir. Gimana sih kalau ada orang kafir tapi baik? Allah Ta'ala dibalas kebaikannya. Nggak mungkin disia-siakan kebaikannya. Tapi balasan kebaikan orang kafir tersebut di dunia, di akhirat nggak dapat balasan. Bukan untuk orang Terus gimana kalau ada orang baca Waqiah biar rezekinya lancar, istighfar biar rezekinya lancar? Gimana? Yang ngajari istighfar melancarkan rezeki itu Nabi Muhammad. Memang ada amalan kalau diamalkan bisa melancarkan rezeki, seperti sholatul duha, surat Waqiah, yaitu istighfar, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu melancarkan rezeki. Betul yang ngomong Nabi. Terus kalau ada orang baca Waqiah biar rezekinya lancar, ikhlas apa enggak itu? Kan dibahas lagi, ikhlas apa enggak? Istighfar terus tapi biar dapat rezeki yang banyak. Ikhlas apa enggak itu? Para ulama menjelaskan juga, kalau ketika dia baca Waqiah, dia istighfar,
niatnya itu minta kekayaan itu dari Allah Ta'ala, maka boleh. Termasuk ikhlas. Contoh. Yang tidak ikhlas contohnya gimana? Gini. Ada orang baca surat Al-Fatihah, kenapa? Biar bos saya ngasih saya. Biar fulan itu ngasih duit ke saya. Biar ini, jadi yang dipikir bukan Allah, tapi minta kekayaan dari jalur makhluk yang pikir orang-orang ini, fulan. Dia, bapak ini, ibu ini. Niatnya dari itu. Terus baca Waqiah, niatnya untuk itu. Yang ibu-ibu ini tadi, bapak-bapak ini tadi, yang tidak ikhlas namanya. Tapi kalau kamu minta kekayaan, mintanya sama Allah Ta'ala, dengan baca Waqiah, dengan istighfar, maka termasuk kategori ikhlas. Para ulama, kamu pengen dunia, silahkan minta dunia, tapi minta sama yang punya. Siapa yang punya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masalah. Kita doanya Pak, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Kita doanya minta kehidupan dunia yang baik dan minta kehidupan akhirat juga baik. Intinya rezeki itu memang sudah ada jatahnya dari Allah Ta'ala. Jelas, orang yang akan bahagia itu orang yang bersyukur. Makanya Anda usah bersyukur itu nunggu kalau kita punya ini baru bahagia. Terlalu lambat. Bahagia itu dari sekarang. Apapun yang kita miliki sekarang ini kita berbahagia. Kenapa? Karena mungkin banyak yang kita miliki kebaikan-kebaikan yang tidak dimiliki sama orang lain, dan itu kita syukuri. Insya Allah nanti akan jadi pembuka untuk kebaikan kita semuanya insya Allah. Ya